Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama Perempat dari Padang. Hingga saat ini pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda sudah menunggu dari tadi ya. Ada paham kalau pagi ini kita akan kembali bersama dalam acara kearifan lokal Minangkabau ya. Dan alhamdulillah pagi ini ternyata mak tuangku bisa hadir dan masuk ke surau kita, surau perempat ini. Yang beberapa pekan sebelumnya kita hanya melalui teknologi Zoom ya. Tapi semangat mak tuangku untuk selalu menyirami surau kita ini dengan pencerahan-pencerahan kebudayaan Minangkabau luar biasa ya. Lagi sibuk-sibuknya di sawah masih menyempatkan untuk masuk ke atau bergabung melalui Zoom ke surau kita ini. Baik, Dun Sanak Padanga, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di dua line telepon kita 812414 maupun di 08166 09240 ya. Nah, adapun topik yang akan kita perbincangkan pada pagi ini adalah konsep kepemimpinan menurut Tambo Adat Minangkabau. Nah, kita akan coba ulik ya, seperti apa konsep yang diwariskan nenek moyang kita untuk pemimpin-pemimpin di Minangkabau ini ya. Mungkin nanti kita akan dapat pencerahan seperti apa seharusnya sikap seorang pemimpin ya, kemudian bagaimana antara pemimpin dan yang dipimpinnya begitu ya, dan juga bagaimana perlakuan dari yang dipimpin terhadap yang memimpinnya. Jadi kepemimpinan itulah yang akan kita coba nanti ulik bersama Mama Tuang Kemengkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuang Kemengkudun. Bagi yang baru bergabung, perlu kami informasikan beliau adalah dosen tetap mata kuliah ilmu, maksud kami mata kuliah Islam dan ilmu Islam dan budaya Minangkabau di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ya. Sekaligus beliau juga tuangku ya, salah seorang pemangku adat di suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi. Jadi kalau persoalan kapabilitas dan kapasitas rasanya tidak diragukan lagi begitu insyaallah ya. Baik, Dun Sanak Padanga, kita langsung saja sapa Mak Tuang Kemengkudun yang sudah hadir bersama saya di studio yang akan memperbincangkan topik konsep kepemimpinan ya menurut Tambo Adat Minangkabau. Dan juga mungkin perlu saya informasikan ya sedikit bocoran, beliau ini di kalangan budayawan Sumatera Barat dikenal dengan istilah Doktor Tambo. Nah begitu, karena doktor beliau disertasinya itu mengangkat persoalan Tambo Minangkabau. Wah ya, bukan Tambo alamnya nih ya, Tambo Minangkabau secara keseluruhan. Jadi pas sekali ini ya topik kita sodorkan ke beliau, yaitu konsep kepemimpinan menurut Tambo Adat Minangkabau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya. pagi Bung Ade. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Iya. Dalam surau kearifan lokal Minangkabau, Perempat dari Padang. Iya, aduh senang sekali dengar istilah itu, Mak, surau kearifan lokal. Iya, ini surau ini memanggil-manggil ini. Jadi udah sekian lama tidak sempat mampir, alhamdulillah hari ini bisa datang berkunjung. Iya, alhamdulillah kehadiran Mama begitu menyejukkan kita di surau ini. Baik, Mak Tuangku, kita akan coba mencari tahu ini ya, seperti apa kepemimpinan Minangkabau itu sesungguhnya, Mak Tuangku. Jadi tentunya ketika bicara kepemimpinan Minangkabau, tentu kepemimpinan menurut adat ketika ini, Mak ya. Nah, dan sebagai rujukannya kita nggak tanggung-tanggung langsung merujuk kepada Tambo adatnya. Nah begitu. Jadi ini bukan persoalan persepsi nih ya, Mak Tuangku ya. Jadi saudara jangan ketika kita nanti bicara konsep kepemimpinan Minangkabau ini ya, ini bukan persepsinya Mak Tuang Kemengkudun, bukannya persepsinya saya ya, tapi betul-betul berdasarkan acuan jelas dari Tambo Adat Minangkabau gitu ya. Baik. Baik, Mak Tuang Kemengkudun, kalau begitu kita mungkin langsung saja ya, Mak ya. Karena ini memang topik baru nih sepertinya, atau tema baru. Kita sudah apa ya, dari tema
pemajuan kabupaten daerah ya Mak ya. Iya. Nah, kita masuk nih tema kepemimpinan Minangkabau ini. Nah, karena ini kan baru Mak, kita pengen mulai dari awal sekali nih Mak. Jadi seperti apa nenek moyang kita mengajarkan Mak Tuan Kamukudo, nenek moyang orang Minangkabau tentunya tentang kepemimpinan ini Mak. Ya, silakan Mak. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar dari Perempat dimanapun Anda berada. Minangkabau itu mewariskan konstitusi istilahnya atau undang-undang dasar yang bernama Tambo. Nah, Tambo itu ada sekian jenis, sekian tingkatan. Nah, Tambo yang paling dikenal itu dua, Tambo alam Minangkabau tentang asal usul nenek moyang dan asal usul masyarakat Minangkabau. Kemudian ada Tambo adat Minangkabau. Ini konstitusi tentang bagaimana adat disusun oleh nenek moyang dan diwariskan. Kita mengutip salah satu pendapat bukan dari dalam, dari luar. Orang luar mengatakan bahwa Tambo adalah konstitusi Minangkabau yang bukan merupakan khayalan, tapi sudah dilaksanakan beratus-ratus tahun dan masih bertahan sampai milenium ketiga ini. Nah, dalam Tambo adat Minangkabau itu dituturkan semua undang-undang tentang adat. Mudah-mudahan bisa kita bahas itu. Ada sekian undang-undang. Nah, di antara undang-undang itu hari ini Bung Adit ingin membongkar satu bagian tentang kepemimpinan menurut Tambo adat. Nah, kalau kita merinci isi dari Tambo adat Minangkabau itu, kepemimpinan itu ada dalam beberapa bab, terutama bab tentang penghulu, bab tentang bundo kanduang, dan bab tentang urang ampek jinih dan urang jinih nanampe. Nah, kalau kita bicara kepemimpinan tentu yang paling tinggi adalah penghulu. Nah, di dalamnya terbawa rajo. Jadi penghulu itu pangka hulu atau orang yang memegang hulu dari segala urusan adat. Nah, dalam tuturan Tambo ada dua bidang besar tentang kepemimpinan itu. Yang pertama tentang sifat penghulu, yang kedua tentang pakaian penghulu. Nah, kalau sifat penghulu ini sudah banyak yang membahasnya. Ini merujuk kepada sifat yang diturunkan dari syarak Islam. Ada 4 sifat penghulu yang bisa kita bahas satu persatu nanti. Yang pertama sidik, kedua amanah, kedua fatonah, yang ketiga fatonah, yang keempat tabligh. Itu sifat penghulu, sifat yang mendasari apa yang harus dia kerjakan. Yang pertama dia harus bersifat sidik, bajalan lurih bakat tobana. Kemudian amanah, bisa dipercaya. Kemudian fatonah, cerdas. Dan tabligh, menyampaikan segala sesuatu secara cerdas pula. Itu 4 sifat. Nah, kemudian yang lebih banyak adalah bagaimana dia berperilaku. Berperilaku atau melakukan tindakannya sebagai pemimpin itu dijelaskan dalam tuturan tentang pakaian. Apa yang akan dia pakai? Nah, dalam tuturan tentang pakaian penghulu itu ada 8 alat perlengkapan pakaian penghulu itu yang dijabarkan dengan kinerja seorang penghulu dalam memimpin. Mulai dari salwa atau detanya, kemudian bajunya, kemudian sarawa penghulu, kemudian ada sisampiang atau kain serongnya, kemudian ada salendang atau salempang penghulu, kemudian ada cawe atau ikat pinggangnya, ada keris atau karih yang terselip di pinggang, yang ke-8 itu ada tungke. Nah, masing-masing itu dituturkan dalam tuturan prosa liris tentang apa perannya, peran dan fungsinya dalam memimpin. Jadi dengan 4 sifat tadi, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, dia memimpin kaum
memimpin masyarakat, memimpin nagari, dan memimpin Minangkabau ini untuk menjalankan fungsi dan perannya. Dijelaskan dalam tuturan lisan tentang apa yang tersimpan dalam deta atau salua, apa yang tersimpan dalam baju, apa yang tersimpan dalam pakaian-pakaian penghulu itu. Ada sarawa, ada cawe atau ikat pinggang, ada salempang atau salendang, ada sisampiang atau kain sarungnya, ada karih dan tungke. Masing-masing itu dijabarkan dengan tuturan tentang peran dan fungsinya. Dijalankan dengan 4 sifat tadi. Nah, itu pengantar kita, Bung Adit. Mungkin bisa kita tuturkan satu persatu nanti apa yang tersimpan dalam 4 sifat dan 8 pakaian penghulu itu. Gitu Mak ya. Jadi bisa ditarik sementara kesimpulannya ternyata ada 2 hal bagi para pemimpin di Minangkabau ini Mak, yang menurut ajaran nenek moyang yang mesti dipegang teguh. Yang pertama sifat, yang kedua laku gitu ya Mak ya. Betul. Ya, itu garis besarnya gitu ya Mak ya. Iya. Artinya bagaimana sifat seorang pemimpin yang harus ditampilkan atau harus dipunyai lah gitu ya Mak ya. Harus dipunyai oleh modal awal seorang pemimpin. Jadi ketika dia ditunjuk di pemimpin, maka dia harus punya 4 sifat ini untuk Minangkabau gitu ya Mak ya. Nah, artinya kalau kurang dari satu dari tiga ini berarti kurang pas nih ya. Menurut Tambo Minangkabau gitu ya Mak ya. Nah, kemudian ada laku. Nah, laku itu digambarkan melalui pakaian-pakaian penghulu itu ya Mak ya. Jadi ternyata ketika kita melihat pakaian penghulu itu bukan hanya sekedar aksesoris kebesaran istilahnya gitu ya Mak ya. Bukan hanya apa ya, kalau ibarat sekarang tuh pakaian seragamnya, pakaian dinasnya bukan gitu ya Mak ya. Tapi semuanya ternyata punya makna dan merujuk kepada perilaku seorang pemimpin gitu ya Mak ya. Betul. Jadi seperti pernah kita bicarakan, Minangkabau itu tidak menyimpan undang-undang itu dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk piktogram atau gambar, atau dalam bentuk benda yang bermakna, benda yang menyimpan tuturan. Pernah kita bahas tentang kalau paku kecang balimbiang waktu itu. Sebuah lukisan yang akan selalu dikenal oleh para masyarakat, anggota masyarakat Minangkabau, yang kecil sampai yang tua sekalipun. Nah, dalam sifat penghulu itu, kemudian dalam pakaian penghulu, lakunya tadi itu, masing-masing itu tuturannya relatif tetap, dan itu mudah diingat. Begitu. Dan itu dititipkan pada pakaian-pakaiannya ya Mak. Betul. Setiap item pakaiannya. Iya, tiap itemnya itu ada bunyinya, ada tuturannya. Jadi ketika dia sudah dipasangkan pakaian seorang penghulu, sudah diselempangkan dipasangkan salduannya, detanya ya Mak ya. Dipasangkan karihnya dan tungkeknya, maka ketika dia melihat itu di cermin, katakan itu ya, orang sekarang refleksi Mak ya. Ketika dia refleksi melihat penampilannya di cermin, satu persatu dia akan ingat. Oh, salwa ini ada yang saya simpan di dalamnya. Baju ini ada di dalamnya, dan seterusnya. Umpamanya nih, saya nih sudah diangkat di penghulu umpamanya Mak ya. Maka saya berdiri di depan cermin, hai Adit, gitu ya. Kamu itu pakai deta sekarang, gitu ya Mak ya. Bukan lagi pakai deta biasa gitu ya Mak ya. Tapi deta saldo gitu ya. Deta saldonya yang ada maknanya, ada tuturannya. Kenapa nih saldonya nanti nih ada kerutnya. Kamu harus begini-begini, itu umpamanya ya Mak. Kenapa berlipat-lipat? Kenapa berlipat? Kemudian kamu pakai pakaian besarnya seperti ini, kenapa lengannya panjang dan longgar gitu ya. Ini maksudnya begini. Kamu harus seperti itu ya, Dit. Nah, kira-kira itulah ya Mak ya. Itu refleksi. Setiap dia meraba atau maresek tapi kainnya, baik baju, selendang, sisampiang, tungkek, karih, setiap dia meraba itu dia akan ingat, ini yang harus saya pelihara, lakunya seperti ini. Iya. Akan sangat janggal saya nanti kalau saya pakai saldo deta saldo, perangai saya tidak seperti itu gitu ya. Saya parabu mamanya gitu ya. Ya, makanya ketika salwanya itu dia pegang, dia sadar, dia akan marah, dia tidak jadi marah. Kalau saya marah, ini salwa saya akan tangga, akan copot, kira-kira begitu. Begitulah nenek moyang kita nih menitipkan
nilai-nilai ajaran melalui pakaian penghulu itu Mak ya. Betul sekali. Baik. Mak, luar biasa menarik ini yang dibahas nanti Mak ya. Baik, kita mulai dari sifat tadi Mak. Nah, Betul, sifat jadi, yang diajarkan. Iya. Ini sepertinya memang kalau melihat dari sini Mak ya. Ini untuk jadi penghulu di Minangkabau ini nggak main-main Mak ya. Iya, karena penghulu di Minangkabau itu merujuk kepada posisi Nabi Muhammad iya. sebagai penghulunya para rasul. Iya. Jadi karena kita tahu nih dari 4 ini, setahu saya ini sifat Rasulullah nih Mak ya. betul dirujuk kepada sifatnya Rasulullah dan itulah yang harus dipegang oleh penghulu di Minangkabau. Oh, waduh luar biasa. Jadi jangan apa ya, jangan asal-asalan asal dipercaya orang ya Mak ya. Dia apa orang diangkat orang kita langsung ngomong aja. Periksa dulu nih, sidik kah, amanah kah, tablik kah, fatanah kah, tablik kah. Betul sekali. Kalau belum, yuk wujudkan itu dulu baru jadi penghulu gitu ya Mak ya. Nah, itu yang dilatih, itu yang diajarkan. Ya. Baik, kita coba ulik Mak. Pertama sidik ya Mak ya. Sidik. Ini maksud sidik kalau dalam pemaknaan sifat Rasulullah barangkali ya udah jelas ini ya, dia selalu benar ya. Bang yang istilah kan itu Mak, yang maha benar itu Allah, yang selalu benar itu Rasulullah kan itu ya Mak ya. Nah, sementara sidik di penghulu ini sendiri, bagaimanapun dia kan manusia juga Mak, gitu ya. Betul. Nah, tentu sesidik-sidiknya Nabi mungkin tidak sampai ke sana gitu ya Mak ya. Betul. Tapi kenapa ini juga ditumpangkan dalam sifat seorang penghulu di Minangkabau Mak? Iya, kenapa harus menjadi pegangan sidik itu? Karena dalam menjalankan adat itu seorang penghulu itu harus punya pedoman. Maka dikatakan sidik bajalan lurih bakat tobana. Jadi yang akan dilaksanakannya itu adalah jalan yang sudah ditempuh oleh para nenek moyang, oleh para penghulu terdahulu, dan berkata yang benar. Yang benar itu adalah posisi tertinggi dalam kesepakatan Minangkabau. Kemenakan Balajo Kamama Umak Balajo Penghulu Balajo Kamapakat Balajo Kanan Bana. Nah, jadi bajalan lurus bakat bana, lurus itu sesuai dengan yang sudah dilakukan orang terdahulu, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian bakat bana sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh agama Islam, syarak sebagai sandinya adat, begitu. Baik, mungkin la raiba fihi hudal muttaqin itu ya Pak ya. Iya. Ini sebenarnya cara nenek moyang orang Minangkabau menerjemahkan adat bahasa Syarak itu dengan tuturan lisannya. Iya. Sidik itu berjalan lurih bakat tobana, lurih jalan yang ditampuh sesuai yang diajarkan oleh nenek moyang begitu. Mak, kita baru membahas satu poin Mak, tapi sebenarnya semangat pendengar kita, dusana kita luar biasa Mak. Kita terima aja ya Mak ya. Silakan, enggak apa-apa. Karena kita kan maraton ini Mak ya sifatnya. Oke, lagi terputus, nanti kalau nyambung lagi kita terima ya. Jadi kesimpulannya, oke, baik, ada yang bergabung, kita terima dulu Mak ya. 812414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Iya, Pak Sam. Iya, mau suruh Pak Sam kalah agak hafal deh mau kok. Baik, Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Pak Zam. Iya, kok Mama Ambo Ambo suku koto. Wah, kalau lah mengecek konakan ya Mak, Ambo mau mundur dulu. Kemenakan bisa tajam. Pertanyaan di luar judul mati ya. Betul. Tapi buatan yang kepaso bertanya lo kamu Mak ya. Iya, silakan Pak Sam. Ada dua ya. Wak minta uraian. Pertama mengenai kota Peliang, yang kedua Budi Ceniago. Nah, sedangkan susuku kok banyak. Kalau memang kau dapat istilah di dalam Budi Ceniago dan kota Peliang. Sampai saat ini dia waktu lu tembus berarti. Ayo kaju mama tanya oleh Jadi Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Mak, karena kita udah komit dari dulu ya Mak ya. Ternyata surau kearifan lokal Minangkabau bukan hanya bicara soal topik yang sedang dibicarakan, tapi juga klinik ini. Apa yang sedang terpikirkan oleh masyarakat. Iya, jadi semacam tempat-tempat kita konsultasi lah gitu ya Mak ya. Silakan Mak, kita pending sebentar topik Baik, kita. Ya. Terima kasih Pak Zam, terima kasih Bung Adit. Kata Bodi Ceniago Koto Piliang atau Koto Piliang Bodi Ceniago
itu disepakati sebagai suku awal yang dibentuk oleh pendiri adat Minangkabau, Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatihan Sabatang. Kemudian karena ada pikiran yang berjalan baduna di tengah di antara beliau berdua ini, ada pikiran yang berbeda cara kepemimpinan yang diajarkan oleh Datuk Ketumanggungan. Datuk Ketumanggungan mengatakan bahwa kepemimpinan itu berjanjang naik batanggo turun. Jadi kalau di nagari itu ada 10 penghulu, ada penghulu yang ditinggikan Saranti yang dahulu ke Salangkah, ada penghulu yang melanjutkan di bawahnya sebagai urek tunggang. Itu namanya kalarasan Koto Piliang. Penghulunya disusun dalam nagari itu bertingkat-tingkat. Nah, ada penghulu pucuk, ada pucuk buleknya, ada urek tunggangnya. Kemudian Datuk Perpatihan Sabatang, karena beliau yang mengembangkan suku-suku Bodi Saniago, menjabarkan dalam bentuk yang berbeda. Beliau mengatakan penghulu itu karena dia sudah pimpinan kaum, ya sudah di nagari itu duduknya samo rendah tagak samo tinggi, duduk samparan tagak sapa matang. Artinya dalam nagari itu semua penghulu posisinya sama. Tidak ada yang dijadikan yang tertinggi, tidak ada yang di bawahnya. Itu dikatakan kalarasan Bodi Caniago. Apakah dalam satu nagari itu terdapat suku Koto Piliang, suku Kuci, suku Kutianya, segala macamnya? Kesepakatan nagari itulah yang menentukan apakah mereka akan bertingkat-tingkat, ada yang pucuk buleknya, ada yang urek tunggangnya, atau mereka akan duduk sehamparan, sama tinggi, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Itu kesepakatan dalam nagari. Jadi ada nagari-nagari di Minangkabau ini, misalnya sukunya ada 10, mereka menyusun tingkatan penghulu itu, ada pucuk bulek, ada urek tunggang. Ada penghulu pucuknya, ada penghulu andikonya, dan seterusnya bertingkat-tingkat. Berjanjang naik batanggo turun namanya. Maka nagari itu dikatakan nagari yang menggunakan kalarasan Koto Piliang. Ada nagari yang ada penghulunya, ada rajo di nagari. Jadi ada perbedaan posisi antara penghulu dan rajo, perbedaan tugas dan kewenangan. Dikatakan mereka itu Koto Piliang. Tapi ada nagari yang seluruh penghulunya sama posisinya sebagai pimpinan kaum, duduk di balai adatnya sama posisinya, tidak ada yang dipucuk, tidak ada yang dipangka. Mereka dikatakan kelarasan Bodi Caniago. Apakah seluruh nagari Minangkabau itu terbagi dua itu? Tidak juga. Ada nagari yang sekaligus memakai dua-duanya. Ada tingkatan, ada pula yang setara dalam satu nagari. Nah, itu dikatakan pisang sekali-kali hutan, pisang timbatunan baratah, Bodi Koto Piliang nyebukan, Bodi Caniago nyantah. Jadi kelarasannya campuran. Nah, kemudian ada kelarasan yang lebih dulu sebelum kehadiran Datuk yang berdua itu dikatakan lareh nan panjang. Kelarasan nan panjang tidak bertingkat, juga tidak sama rata. Mereka tumbuh dengan sendirinya karena dia tumbuh di matonya. Ada kelarasan larehnan bunta, seluruhnya dipakai. Ini adalah kesepakatan per nagari tentang susunan posisi penghulu di nagari itu. Ada lareh Koto Piliang yang bertingkat, lareh Bodi Caniago yang sama duduk sama rendah, tegak sama tinggi, ada yang campuran, ada yang sebelum itu tidak memakai dua-duanya. Larehnan bunta, larehnan panjang, lareh Koto Piliang, lareh Bodi Caniago. Kemudian ada suku-suku yang lain itu tumbuh sejalan dengan perkembangan nagari. Karena nagari didirikan berdasarkan kesepakatan undang tentang nagari. Nagari minimal punya sampai suku. Nagari bampe suku, babaleong saji dan seterusnya, ketentuan undang nagari. Maka nagari-nagari tertentu tumbuhlah suku-suku yang lain. Ya, ada yang suku Guci misalnya, berinduknya kemana? Berinduknya kepada lareh Koto Piliang. Apakah dia merupakan pecahan dari Koto
pecahan dari Piliang bisa, juga suku itu tumbuh sendiri berdasarkan kesepakatan nenek moyang mereka. Jadi kalau dihitung sekarang, ada yang meneliti sudah lebih 300 suku yang ada. Kalau digabung dengan suku-suku yang ada di Negeri Sembilan, suku yang tidak berdasarkan nama suku asal, tapi berdasarkan nagari asal mereka. Kalau kita ke Negeri Sembilan itu nama sukunya ada Payakumbuh, ada Simalanggang. Jadi suku itu berdasarkan asal kampung mereka. Jadi suku adalah kesepakatan sebuah kaum. Memberi namanya itu berdasarkan warisan dari nenek moyangnya. Ada suku itu yang dilahirkan kemudian namanya, ada yang berdasarkan perkembangan dari suku semula. Koto kemudian berkembang jadi Kutiania atau Koto Ketek, Koto Kacia, itu suku-suku yang berkembang dari Koto. Piliang ada yang berkembang jadi Pili, ada yang berkembang jadi Pisang atau si Pisang. Itu adalah pecahan-pecahan atau berkembangnya nama suku di berbagai negari. Negari di Minangkabau itu sekarang sudah lebih 1000. Di tiap-tiap negari berkembanglah suku-suku itu. Pagacancang, Dalimo, Mandailiang, itu masing-masing punya riwayat silsilahnya. Nah, apakah mereka berinduk kepada Koto Piliang? Apakah mereka berinduk kepada Bodi Caniago? Kelarasan itu tergantung di nagari mana mereka. Misalnya suku Koto di Nagari Kurai itu Koto Piliang, tapi suku Koto di Tilatangkamang itu Bodi Caniago. Kenapa? Karena Koto di Tilatangkamang itu berada di kelarasan Bodi Caniago yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Koto di Kurai Bukit Tinggi itu berada di kelarasan Koto Piliang. Nah begitu gambarannya, Pemali. Wah, ini sepertinya perlu juga kita buka nih tema besar khusus nih, Mak ya, tentang kekerabatan, sistem kekerabatan Minangkabau nanti ya. Sistem kekerabatan Minangkabau atau ranji suku. Itu menarik ya, Mak. Karena saya juga jadi terulik nih, tapi karena topik kita belum nggak di sana, ya sedikit aja yang jadi pikiran saya. Kenapa hanya 2 suku awalnya? Itu pertama, karena 2 orang tua gitu ya, Mak ya. Iya. Tapi kan tadi Mak bilang ada Koto dan Piliang itu ternyata 2 juga nih. Iya. Bukan 1 ya, Koto Piliang. Koto dan Piliang. Suku Piliang. Nah, Bodi Caniago otomatis 2 juga. Suku Bodi dan suku Caniago. Padahal orangnya 1 ya, memegang 2 suku awal. Nah, bahkan beliau yang berdua itu dalam 1 suku semula. Oh iya, karena ibunya mereka satu. Ibunya betul. 1. Beliau mendudukkan suku itu ke kerabat di satu negari. Awalnya di Pesumayang Koto Batu di Pariangan, kemudian di Dusun Tuo Limo Kaum. Berkembanglah jumlah suku, nama suku di negari-negari awal itu. Sepertinya memang perlu kita buka nanti, Mak, satu tema khusus ini ya, tentang istilahnya ranji suku ya, Mak ya. Ranji suku dalam sistem kekerabatan Minangkabau, Mak. Betul. Karena bagaimanapun ini identitas loh, kan gitu ya, Mak ya. Betul, karena dalam tuturan Tambo, identitas Minangkabau itu yang pertama ditanya 2. Kalau kita ke rantau yang ditanya 2 saja. Di mana Kampuang? Asku. Itu sebenarnya adalah undang-undang tentang negari. Ketika seseorang itu harus ada silsilah di mana kampung negarinya, ada silsilah apa sukunya. Sehingga orang Minang akan sangat-sangat malu dibilang tidak bersuku gitu. Betul sekali, betul. Baik, nanti insyaallah di lain kesempatan Pak Zam ya. Ini untuk jawaban sementara untuk Pak Zam dari Jawa dan Mak Tuang Kumangkudun. Baik, kita kembali ke topik kita hari ini, Mak, tentang kepemimpinan, konsep kepemimpinan. Ini sepertinya kita memang nggak apa-apa ya, Mak. Bahasa Sua. Ya, saya catat kok sampai di mana tadi Mak, Nang Sidik tadi ya. Nang Sidik. Baik. Di 812414 masih saya terima. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adit. Iya, dengan sama Bu Nur. Iya. Oke, Bu Nur. Gitu, Pak Penghulu. Saya akan ditunjuk pula di kelurahan saya, Ketua Bundokan Duang. Iya. Jadi gimana tuh? Kadang-kadang di rumah tuh, kadang saya sering
out control gitu kan, berkata kasar, sebetulnya kan nggak boleh. Karena emosi sering ngatain orang, nggak sering enggak kalau kita nggak senang. Kalau lagi kilaf Bu ya. Ya kalau kita sekarang ngomongnya nggak terkontrol gitu. Jadi gimana cara merubahnya? Satu lagi ya Pak Penghulu, kadang-kadang waktu mau ceramah tuh judulnya apa yang akan kita sampaikan, gimana caranya gitu. Pak Penghulu, atas jawabannya saya tunggu ya Pak Penghulu dan Bang Adit. Iya, baik Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hargai Mak, yang saya apresiasi adalah kejujuran. Nah, ini Mak ya, ini mahal nih Mak ya. Banyak orang ketika sudah diselempangkan posisi itu, mereka justru menutupi. Jaim kata orang sekarang, sehingga pada akhirnya kadang-kadang salah tempat kan ini Mak ya. Betul. Tapi ini kejujuran Bu Nur luar biasa ya, saya apresiasi itu Bu Nur ya. Baik, seorang bunuh kandung menandakan ini, silakan. Gimana nih Mbak Tuanku? Mungkin ada waktunya kita juga membahas tentang bagaimana sifat bundo kanduang yang ideal menurut Tambo. Ini banyak catatan pinggir yang harus saya catat nih Pak ya. Suatu saat kan kita buka. Insya Allah. Jadi yang ditanyakan Bu Nur pertama tadi bagaimana mengendalikan diri ya bagi seorang bundo kanduang. Jadi ini memang latihannya perlu sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Ya, ada latihan pribadi, ada latihan dalam kaum atau di rumah gadang. Bagaimana posisi kita sebagai bundo kanduang itu agar orang menerima kata-kata kita tanpa reserve. Artinya dia, oh ya itu kata bundo kami turut. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar untuk menyampaikan sesuatu. Nah, sementara yang akan menerima belum siap dengan yang kita sampaikan. Nah, di sini kadang-kadang kata-kata kita tidak lagi diacuhkan, tidak diabaikan kata-kata kita. Kenapa? Karena momentum atau waktu penyampaiannya tidak tepat, keadaan yang menerima juga belum siap. Nah, jadi adek nan mudo menangguang rindu, adek nan tu menangguang ragam. Nah, menanggung ragam inilah latihan bagi bundo kanduang di dalam kaum, di depan anak-anak, di depan cucu-cucu atau di tengah masyarakat. Bagaimana menahan ragam itu agar kita tidak kelepasan kata atau terlontar kata-kata yang tidak terkendali. Nah, kemampuan menahan diri atau mengendalikan diri dalam keadaan apapun adalah latihan berulang-ulang. Ya, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh bundo kanduang kalau ingin berlatih itu. Cobalah hadir di sekolah taman kanak-kanak, perhatikan anak-anak itu, dan cobalah bertahan tidak memarahi apapun yang dia lakukan. Nah, itu contohnya misalnya. Kenapa? Bundo kanduang itu posisinya adalah posisi yang paling senior di antara kaum perempuan di rumah gadang. Ya. Senior bukan dari arti umur saja, tapi dari arti pengalaman hidup. Nah, bagaimana kita mengendalikan jumlah anak cucu kita di rumah gadang itu tanpa kelepasan emosi? Ini perlu latihan menangguang ragam istilahnya. Sering-seringlah di tengah duduk dengan tenang menunggu orang bertanya sebelum kita mengatur. Sebab yang akan mengatur itu bukan bundo kanduang, mengatur itu janang. Kalau bundo sedang duduk di sebuah perhelatan, bundo tidak boleh mengatur letaknya jamban yang terletak, ayan yang teratur, itu bukan urusan bundo. Bundo duduk tenang saja menunggu janang bertanya. Iko randang di mana dia takkan ke bundo. Kalau orang sudah bertanya baru tunjukkan. Kalau orang tidak bertanya, kita diam saja. Jangan kita yang menunjuk, itu randang enggak di situ itu kalio situ, itu kapalo kambing di situ, itu pisang di situ, itu kalamai di situ. Itu bukan tugas bundo, itu tugas janang.
Nah, dalam Ale adalah latihan menanggung ragam juga bagi seorang Bundo Kanduang. Bagaimana Bundo Kanduang itu duduk dengan tenang menunggu orang bertanya. Kalau orang tidak bertanya, diam saja. Nah, kalau dalam sebuah Ale Bundo Kanduang bisa menahan itu, tentu latihannya berulang-ulang. Tidak ikut campur apa yang dilakukan oleh Janang. Nah, Bundo akan menemukan bahwa jadi Bundo itu lebih berat daripada jadi Janang. Sebab jadi Janang itu kan menunjuk-nunjuk, atur sana, atur sini. Tapi kalau Bundo tidak boleh melakukan itu. Itu contohnya. Sama dengan mengatur anak TK. Bagaimana kita mengatur anak teman kanak-kanak yang ingin berlari ke sana ke sini, mengerjakan ini itu. Nah, bagaimana kita menahan diri agar mereka tetap menghormati kita. Dalam Ale lah latihan terbesar seorang Bundo Kanduang itu. Begitu yang pertama. Yang kedua tadi tentang persiapan untuk naik panggung ke mimbar. Ya, ini memang harus dibiasakan bersiap sebelum kehadir ke panggung. Ya, untuk sholat saja kita harus beruduk dulu. Beruduk itu satu persatu anggota tubuh itu diperiksa kebersihannya. Begitu juga kalau akan naik panggung atau akan berbicara depan keramaian, kita siapkan apa yang akan kita sampaikan, dihitung jari dan 10, satu persatu itu harus duduk letak di mana nih kita akan bicara, dari tunjuk ke kelingking atau dari tunjuk ke jempol misalnya. Itu kalau dalam bahasa orang retorika itu. Jadi siapa yang naik panggung tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Iya. Itu berlaku sekali ya, Mak ya. Iya, persiapan kira-kira begitu. Ya, baik. Jadi emang intinya sekali lagi latihan ya, Mak ya. Latihan. Jadi latihan jadi Bundo Kanduang, latihan jadi narasumber itu memang dipersiapkan. Saya ingin membuka rahasia juga kepada Bundo. Saya sebelum sampai masuk ke ruang studio ini bercermin itu setengah jam. Iya. Dan ada tetangga saya yang rajin memperhatikan. Itu jangwi nggak bisa tuh potong lalai, nggak bagus kira-kira. Aku sih sungguh labaran tiang diguntiang lah. Persiapan yang sederhana begitu penting agar kita tidak terganggu oleh hal remeh-temeh ketika berada di depan mimbar atau di depan kamera, katakan begitu. Ya seperti seorang artis yang akan berakting di depan kamera, kira-kira begitu. Iya, benar, Mak. Jadi siapa yang naik tanpa persiapan dia akan turun tanpa penghormatan gitu ya, Pak, ya? Sedangkan pakai persiapannya kita naik kadang-kadang ya masih ada keseleo juga ya, Mak ya. Jadi intinya barangkali latihan. Kemudian kalau boleh mohon maaf Bundo, karena ini udah berkanduang, Mak ya. Mohon maaf, mungkin ada temannya banyak-banyak baca-baca tentang budaya Minangkabau lah ya, Mak ya. Iya betul. Modal untuk ke depan panggung itu dari bacaan. Iya, karena Bundo kan pasti bicara tentang seputar budaya adat Minang ya, Mak ya. Iya. Aplikasinya tentu dia butuh juga nih referensi lah tentang ini, itulah kan. Ya mungkin ada perlu latihan untuk berceramah, latihan untuk presentasi kalau istilah orang sekarang ya. Itu perlu latihan. Bahkan kalau tahun sekarang udah banyak, ada juga istilahnya kelas-kelas public speaking gitu ya, Pak ya. Speaking, mungkin bisa diikuti lah gitu ya. Betul. Baik, Mak, sepertinya kita lanjutkan kembali, Mak. Masih ada seperempat jam terakhir nih, Mak ya. Ya, kita ansur lah ya. Baik, terima kasih Bundo Nur ya yang ada di Tabing ya. Nah, kita kembali ke konsep kepemimpinan, Mak ya, penggembinan Minangkabau ini. Pertama tadi sidik gitu ya, Mak ya. Iya, sidik. Nah, jadi landasan sidik itu kan jelas, bajalan lurus bakatobana. Yang lurus itu apa? Lurus itu adalah aturan, berdasarkan aturan dalam koridor aturan. Maka seorang pemimpin harus mengerti aturan yang akan dia jalani. Penghulu harus mengerti tentang undang-undang adat. Minimal undang-undang luha, undang-undang rantau, undang-undang tantang negari, undang isi negari, undang 20 lah, atau undang yang salapan lah minimal ya. Bisa juga ditingkatkan pengetahuan yang dasar tentang adat itu harus ada dalam pikiran seorang penghulu.
Kenapa? Karena dia harus berjalan dalam koridor aturan itu yang berjalan lurus. Bakatobannya apa? Yang disampaikan itu kebenaran, bukan sesuatu yang belum jelas atau apalagi hoax. Ya, menyampaikan informasi yang benar, menyampaikan data yang benar, belum jelas datanya dikunyah-kunyah dulu. Ada idiomnya, ada ungkapannya. Kok pahit jangan langsung diluahkan, kok manis jangan langsung diluluah. Jadi apapun yang akan disampaikan itu harus dikunyah dulu. Wah, ini kayaknya belum sempat saya dapatkan datanya, belum akan saya sampaikan. Wah, ini datanya belum sahih ya, tidak usah disampaikan sekarang. Wah, ini datanya berbahaya, kalau saya sampaikan saya simpan dulu, kira-kira begitu. Itulah yang dikatakan sidik, berjalan lurus bakat bana, lurus melalui aturan undang-undang, bana sesuai dengan ketetapan kebenaran yang sudah disepakati. Itu Bung Adit. Iya. Menarik sekali Mak ya. Jadi ketika Pak pemimpin Minangkabau itu, pemimpin negara itu sudah sidik ya, maka tentunya ya insya Allah apapun yang dilakukannya itu sesuai dengan aturan gitu ya Mak ya. Kemudian yang disampaikan itu adalah kebenaran, ya otomatis warganya atau anak-anakannya, rakyatnya ya akan mendapatkan mendapatkan panduan lah minimal ya Mak ya, tentang yang benar itu seperti apa gitu ya Mak ya. Sebab ada ininya gambaran citra dari seorang penghulu itu dalam talibun yang panjang ya, tuturan tentang Baringin di Tengah Koto. Ya. Baringin Tengah Koto itu adalah lambang penghulu. Apa Baringin Tengah Koto? Ureknya tampai baselo, batangnya tampai basanda, dahannya tampai bagantuang, daunnya rimbun tampai balinduang, pucuknya tampai pedoman orang lalu dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu diharapkan akan menjadi tempat orang lain bertanya, tempat orang lain berlindung terhadap hal-hal yang mereka belum kuasai atau belum pahami, atau ancaman yang akan mengancam mereka. Jadi kalau diuraikan satu persatu itu sifat Baringin di Tengah Koto yang juga masuk dalam Tambo itu. Ya, Baringin di Tengah Koto adalah image atau citra dari seorang penghulu. Pucuk melepai awan biru artinya apa? Ilmunya setinggi mungkin, setinggi dia mampu. Urek sampai ke pitalo bumi artinya kajinya mendalam sampai sedalam-dalamnya. Pucuk sampai ke awan biru, urek sampai ke pitalo bumi itu artinya kan sangat dalam. Kemudian ureknya sampai baselo, tempat orang Bayo Batido. Kemudian Baselo itu kan tempat orang beria-ia. Kemudian Batang sampai Basanda, kekokohan pendiriannya tempat orang menyandarkan pendapatnya. Dahan sampai Bagantuang, kekuasaannya itu tempat menggantungkan harapan bagi kaumnya, bagi masyarakat di negarinya. Daunnya limbun sampai Balinduang, dia adem, tenang untuk melindungi orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan, lemah dalam perlindungan. Maka dalam adat Minangkabau itu ada cerita tentang pendatang yang diterima sesegeranya dan dilindungi dalam sebuah kaum, malako dia. Malako itu pertama ketika sebuah kaum melindungi orang yang datang. Menjadikan kemenakan di bawah lutut, istilahnya jadikan bagian dari suku. Misalnya suku saya, suku Koto, yang pertama Malaco di Bukit Mendiangin, ketika perang Paderi, datanglah serombongan orang dari negara yang lain datang menghadap penghulu. Ini ya, kami dari negara itu, negara kami lah dialahan Garudo ya, karena sudah kalah perang, kami mohon perlindungan. Ayolah jadi kamanakan nambo di siko. Tuh sebelah situ sawah kalian. Jadilah mereka kamanakan dari penghulu dari suku itu. Ini contoh posisi seorang penghulu yang daunnya sampai balinduang. Berapa aduh. Saya sampai mencoba mempersonifikasi, membayangkan begitu sejuknya gitu nih Mak ya, begitu ademnya ya, begitu menyejukkannya
artinya suasana. Kalau penghulu seperti baringin gadang di tengah koto itu ya, luar biasa sekali Mak. Dan tidak tanggung nenek moyang kita memang luar biasa mencari analoginya itu memang baguru kepada alamnya. Iya, memang baringin itu kan memang kesannya itu bawahnya luar biasa ya Mak ya. Iya. Kokoh gitu ya Mak ya. Ya sayang kita gak jarang menemukan pohon beringin yang besar sekarang. Iya benar. Saya masih menemukan di mana ya, di dekat kerajaan ini Mak. Di Pagaruyang. Nah, ada beringin sati nggak salah, ada tiga pohon beringin seperti segitiga. Iya, dulu pohon beringin itu memang tempat berlindung orang Pasar Nagari. Pasar Nagari itu di bawah pohon beringin dulu. Iya. Kenapa pohon beringin? Kenapa bukan pohon yang lain? Pohon beringin itu di bawahnya tidak tumbuh rumput. Maka bisa tempat bermain, bisa tempat orang menggaleh. Pasar Nagari umumnya dulu pakai pohon beringin. Dan uniknya buahnya tidak berbahaya ya Mak ya, buahnya itu kecil. Berbahaya. Ya, jadi kalaupun jatuh ke bawah orang nggak ya paling ya sedikit lah, perih sedikit nih Mak ya, jadi nggak membahayakan, luar biasa. Buahnya kecil sekali, sebesar buah ceri. Ya, baik, luar biasa Mak. Mungkin ya makin jauh kita gali ini sepertinya makin tersedot kita Mak, ibarat lumpur. Baik, kita kembali nih ke sifat-sifat yang penghulu. Pertama sidik sudah, kemudian waktu 10 menit kita gunakan untuk kedua Mak, biar beranjak juga kaji kita. Sidik, yang kedua amanah. Amanah itu juga sifat Nabi yang harus ditiru oleh penghulu. Ini sepertinya berlaku sekali zaman sekarang istilah amanah ini. Iya, sangat dituntut. Okay. Amanah itu kalau sekarang lebih tepat integritas ya, bukan hanya dapat dipercaya, integritas terhadap tugas atau jabatan yang dibebankan atau disandangkan kepada dirinya. Maka sekarang kalau akan jadi pejabat itu ada tuntutan tanda tangan fakta integritas. Ya, betul. Sebenarnya amanah itu adalah ajaran paling awal dalam kehidupan manusia di bumi. Bahwa Adam itu diamanahkan jadi khalifah di bumi. Amanahlah untuk memelihara bumi ini kepada Adam dan anak cucunya. Cuma kan sebahagian manusia itu akhirnya tidak lagi amanah, lalu terjadilah kerusakan di muka bumi. Lalu Tuhan marah. Tidak terjadi kerusakan di muka bumi kecuali karena ulah manusia yang tidak amanah. Tidak menjalankan amanah atau tidak melanggar fakta integritas yang sudah ditekannya waktu di alam ruh dulu. Iya. Dia akan jadi wakil Tuhan di muka bumi ini untuk menjaga apa yang diberikan di alam ini, bukan untuk merusaknya, apalagi menghabiskannya untuk selera dan nafsunya sendiri. Amanah di sini adalah integritas untuk memelihara apa yang diserahkan sebagai bagian yang dia pimpin atau yang dia kelola sebagai pemimpin gitu. Ini juga berlaku untuk pemimpin dalam tingkat apapun. Ketika seorang laki-laki diserahkan istri oleh walinya, dia harus menekan fakta integritas dengan sebuah akad. Dan akad itu merubah status. Bayangkan seorang anak wanita yang dibesarkan dari lahir sampai usia dewasanya, seluruhnya ditanggung bapaknya, hidupnya, makannya, pakaiannya, bahkan dosanya ditanggung oleh bapaknya. Ketika sudah dinikahkan, diamanahkan kepada suaminya, seluruhnya diserahkan kepada si suami itu, termasuk hidup, makannya, pakaiannya, dan dosanya. Dosa seorang anak perempuan yang sudah dinikahkan selanjutnya di bawah tanggung jawab suaminya. Tidak boleh seorang bapak mencikarai apa yang dilakukan oleh seorang perempuan kalau sudah dinikahkan. Nah, ini contoh amanah. Ketika sudah diserahkan, maka bulat 100% itu di bawah tanggung jawab si suami. Begitu juga penghulu, ketika dia sudah diamanahkan sebuah kaum, seluruh suka duka, kesulitan, kesenangan kaum itu dia yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada kemenakan atau cucunya yang berjalan tidak pada tempatnya, dia yang pertama yang akan dituntut oleh nagari.
Dia yang akan dituntut oleh masyarakat. Kenapa? Siapa yang buat perangai itu? Oh itu si anu kemanakan Datu anu. Orang langsung menuding, orang langsung menuntut kepada penghulu yang menjadi pimpinan dari kaum di mana orang itu berada. Jadi seorang kemenakan, seorang anggota kaum bertanggung jawab terhadap dirinya dan bertanggung jawab kepada mamak penghulunya. Menjaga amanah mamaknya itu untuk menjaga marwah kaum. Jadi amanah ini timbal balik sebenarnya Bung Adit. Bukan amanah dari penghulu terhadap kaumnya saja, tapi amanah itu juga bagaimana kaumnya mendahulukan selangkah meninggikan selanting penghulunya itu untuk menjaga marwah penghulunya. Amanah itu bisa dijalankan penghulu kalau anak kemenakannya bisa berada dalam lindungan dan pengarahan dia, begitu kira-kira. Iya, luar biasa ya Mak ya. Jadi ketika seseorang sudah menerima ya Mak ya, menerima katakanlah jabatan penghulu umpamanya gitu ya Mak ya. Atau kalau bahasa sekarang mungkin pemimpin gitu ya Mak ya. Sudah dipilih nih, dipemimpin nih gitu ya Mak ya, dari penghulu, maka dua sifat ini yang kita bahas hari ini, pertama sidik dan amanah ini pasti ya. Karena saudara sekalian kalau fatanah dan tablik ini sepertinya relatif nih Mak ya. Tapi dua ini nih kalau boleh dibilang mungkin babu mati nih Mak. Babu mati untuk dirinya dan untuk kaumnya. Untuk kaumnya ya, keselamatan kaumnya tergantung oleh dua sifat itu. Ya, artinya gini, ketika kita bayangkan ketika seorang pemimpin pemain tidak sidik, apa yang akan terjadi dengan anak kemenakannya, negarinya ketika dia berjalan tidak dengan kebenaran gitu ya Mak ya. Betul. Kemudian ketika yang jadi pemimpin itu tidak amanah gitu ya Mak ya. Tidak bisa memikul ya kewajibannya sebagai seorang penghulu, seorang pimpinan gitu ya Mak ya, terhadap anak kemenakannya. Nah, apa yang akan terjadi gitu ya Mak ya, luar biasa sekali Mak. Nah, ini yang saya tanyakan. Kalau mungkin jawabannya kita sudah bisa meraba, tapi saya pengen mungkin ada dari ajaran agama kita. Kenapa? Nah, kenapa dua sifat ini nih wajib disandangkan kepada penghulu Mak? Yang 4 ya, tapi dua yang di atas ini sepertinya wajib sekali. Jadi dasar kenapa sifat itu yang harus didahulukan, karena seorang penghulu itu adalah representasi istilahnya, representasi dari sebuah kaum. Nah, akan tenggelamlah kaum itu kalau penghulunya tidak menjalankan dua hal tadi, sidik dan amanah itu. Ya, kita bisa saja melihat kenyataan betapa ada 1-2 misalnya kaum yang cerai-berai atau hartanya habis tergadai atau segala macam, atau anak kemenakannya yang hidup tidak jelas. Betul. Kenapa? Karena ya kepemimpinannya belum maksimal menjalankan dua sifat yang tadi. Dia belum amanah untuk memangku anak dan membimbing kemenakan, atau belum maksimal dalam menjalankan aturan adat, aturan undang-undang, atau melakukan hal yang benar untuk kaumnya, ya berdampak kepada keadaan kaumnya. Ya, kita sedih juga mendengar cerita misalnya ada peristiwa seorang pedagang gorengan di kampung kita itu sampai mengalami keadaan yang begitu menyedihkan. Diperlakukan juga oleh salah satu kemenakan kita barangkali. Jangan 100% itu ada dalam diri orang-orang yang jadi korban atau yang menjadi katakanlah tanda petik kriminal itu juga terkait dengan kepemimpinan kita. Kita sebagai katakanlah para pemimpin di negari, pemimpin di kaum, pemimpin di suku atau di keluarga, sedikit banyak bertanggung jawab kenapa hal itu terjadi. Ya. Kalau dalam petuah adatnya kok karu haya di muaro, kita tidak bisa menyalahkan muara itu 100%. Kenapa? Haya di muaro itu ada sumbernya. Kok karu haya di muaro tak pakai jajak kaulu 5 ko gajah nama barang 5 ko tabiang nalah runtuh.
Artinya apa? Ketika terjadi peristiwa semacam itu, kita harus menggali kembali kenapa hal ini sampai terjadi, kenapa perlakuan atau kelakuan salah satu anak kemenakan saya seperti ini, kenapa keadaan ekonomi anak kemenakan saya sampai begini sehingga dia harus berdagang sampai malam hari, sampai dia menjadi korban dari perilaku anak kemenakan yang lain yang juga begini. Ini harusnya jadi renungan kita bersama. Jangan-jangan kita sudah melupakan salah satu tugas kepemimpinan kita, amanah. Amanah itu bukan hanya untuk diri dan kaum kita, tapi juga untuk nagari. Dalam ungkapan tentang tugas laki-laki Minangkabau dijelaskan bahwa kalau paku kacang balimbiang ambil tampulang lenggang lenggokkan bawa menurun ke sarwaso itu bukan hanya anak dan kemenakan. Anak di pangku kamanakan di bimbing orang kampung di patenggangkan tenggang nagari jan binaso. Kalau pada bait yang keempat tenggang nagari jan binaso lah sudah terjadi kebinasaan dalam negari kita kalau hal itu terjadi seperti yang diberitakan. Nah, berarti kita semua terlibat sedikit banyaknya melakukan pembiaran sehingga terjadi hal ini. Oke lah sudah dilakukan tindakan oleh pihak yang berwajib. Kita sebagai pemimpin nagari harus berpikir ulang apakah kita sudah menjaga anak kemenakan kita, sudah menjaga adat di negari kita agar kampung ini tidak menaso, agar negari ini masih tetap dalam jalan lurus dalam katobana. Kira-kira begitu Bung Adit, amanah itu jangan kita persempit. Kita perluas seluas kita punya pemahaman dan jangkauan, termasuk amanah untuk bernegara bersama, untuk bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira begitu. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali Mak. Walaupun baru sempat kita bahas 2 dari sifat pemimpin di Minangkabau ini yang disebut dengan penghulu ya Mak ya. Tapi secara umum ini kepemimpinan ini, pemimpin ya Mak ya. Pemimpin di Minangkabau. Mudah-mudahan ini juga jadi bekal, kan ya Mak ya. Jadi referensi lah minimal bagi para yang yang berkesempatan gitu ya Mbak ya. Betul. Atau yang memegang tampuk pimpinan di suatu wilayah, satu daerah, satu negari gitu ya Mbak ya. Sehingga seperti yang bilang tadi, ketika para pemimpin di setiap negari itu betul-betul menggunakan 2 sifat ini saja dulu ya Mbak. Nanti tablik fatanah ya Mbak ya. 2 sifat ini insya Allah negari itu akan ya apa istilahnya Mbak, jaguang apa Mak istilahnya? Padi masak jagang opih ya. Ternak kembang puluh ya Mak. Ternak kembang biak. Enak. Nagari Yaman Santoso. Nah, mudah-mudahan itu tercapai kalau amanah dijalankan. Amanah dijalankan dan sifat sidik dipertahankan. Jalan lurus bakatobana. Jalan lurus bakatobana, lurus sesuai aturan, bana jo kebenaran gitu ya Mak ya. Oke. Baik Mak, sepertinya memang kita harus maraton terus nih Mak. Insya Allah ya Mak ya. Minggu depan Insya Allah Mak juga masih diberi waktu, diberi kekuatan, kesehatan. Amin. Ya. Kita lanjut ke fatanah dan tablik nih. Terus nanti ke laku-laku para pimpinan ya. Ada 8 pakaian penghulu yang perlu kita bongkar satu persatu. Iya, kita selalu berusaha mengingat-ingatkan gitu ya Mak ya. Iya, lancak kaji deh berulang. Iya, pas aja lah dapat tampuh kata orangnya Mak ya. Betul. Mak kok lupa-lupa mengingatkan, kok lalu menjagokan lah gitu ya Mak ya. Kalau menjagokan, kalau lupa mengingatkan. Iya. Baik, Mak, terima kasih sekali lagi Mak atas pencerahannya, atas waktunya dan juga atas petunjuk tunjuk aja istilah orang Minang ya Mak ya. Untuk para mudah-mudahan yang benar dari Allah, kalau ada yang meleset itu kita sebagai manusia. Baik, ya. Baik, dan sahabat pendengar, sampai di sini dulu acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada kesempatan pagi hari ini bersama Mama Tuanku Mangkudun ya, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Dan topik kita adalah
konsep kepemimpinan menurut Tambo Adat Minangkabau. Nah, baru dua yang baru sempat kita bahas dari sebuah itemnya, yaitu sifat penghulu atau sifat pimpinan, baru sidik dan amanah. Nanti kita akan terus ke fatanah dan tablik, dan seterusnya laku atau perilaku para pemimpin yang diatur dalam atau diwariskan oleh nenek kita melalui pakaian adatnya ya Pak ya, pakaian penghulu. Baik, itu saudara pendengar, sampai di sini dulu. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya bersama Mama Tongko Mengkudun pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 24 RRI Padang.